Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Alwafi dengan NPM 4523210070. Ingin mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma dan struktur data dari kelas I. Dan materi yang saya dapat yaitu adalah sistem informasi penjualan toko elektronik dengan menggunakan inputan. Materi-materi di bawah ini, yang pertama ada struktur atau kelas, 2 pointer, yang ketiga SDLQ yang menggunakan array, yang keempat ada B-tree sort extending, yang kelima ada B-tree search, lalu yang terakhir ada binary tree penelusuran in order. Sini saya menggunakan 3 header dan library, yaitu yang pertama ada include string, include string, lalu ada include manip dengan define max 100 ini untuk maksimal arraynya. Masuk ke fungsi yang pertama, yaitu materi yang pertama itu ada struct. Sini saya menggunakan deklarasi struknya, yaitu adalah dengan variabel produk nz. Dengan di sini ada char, nama, jar dengan tipe datanya char, dengan arraynya itu adalah 20. Lalu di sini ada variabel harga dengan tipe datanya integer. Sini fungsi-fungsi untuk program pada program ini. Masuk lagi ke B-tree struct atau struct. Fungsi struct sini dengan variabel B-tree node, lalu ada produk N2 data, lalu ada B-tree node pointer dengan objek left, lalu ada lagi B-tree node pointer dengan objek right. Lalu di sini juga terdapat fungsi-fungsinya. Masuk ke fungsi pembayaran. Masuk ke struktur yang selanjutnya, itu adalah produk nz dengan objek struct dengan array max tadi. Ini untuk membuat struk pembayaran. Lalu masuk ke void awal ini, fungsi awal itu adalah print menu, print header untuk fungsi-fungsi di bawah ini. Lalu di sini juga ada variabel tambahan untuk nama pembeli, arraynya 50 dengan tipe data char, lalu uang dibayarkan dengan tipe data integer. Kita masuk ke fungsi yang pertama sebelum kita masuk ke menu utama. Fungsi yang pertama yaitu adalah print menu. Sini fungsinya untuk print menu pada saat tampilan awal kita menjalankan programnya. Lalu fungsi yang kedua yaitu adalah print header dengan menggunakan variabel header dalamnya dengan tipe data konstanta char pointer. Sini untuk memberikan hiasan-hiasan sedikit pada program di sini. Lalu sini masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu adalah init. Fungsi di sini untuk menggunakan materi SDL QEW menggunakan array. Itu adalah init dengan void, variabel awal sama dengan -1, akhir sama dengan -1, stroke count sama dengan 0. Masuk lagi ke fungsi QEW SDL QEW ini, itu dengan variabel nQEW. Ini dapat struk produk nz item a. Gunakan if empty. Nah, dengan variabel awal tadi sama dengan 0, akhir sama dengan 0, QEW dengan array awal sama dengan item a. Lalu sini ada else if full akhir, QEW dengan arraynya akhir sama dengan item a. Jika tidak, maka akan mencetak QEW sudah penuh. Lalu masuk lagi ke fungsi yang berikutnya, itu adalah fungsi SDL QEW lagi.
Sini dengan produk NZ variable DQW ini sama. Jika empty maka item A sama dengan QW dengan array yaitu awal. Lalu selama I kurang dari akhir maka akan mengerjakan variable QW array I ini sama dengan QW array I plus 1 dengan akhir min, lalu return item A. Jika tidak dari if ini maka akan mencetak QW kosong. Masuk lagi ke bagian QW menggunakan array, itu adalah full. Dengan fungsi full ini itu adalah return akhir max min 1 empty void. Sini juga masih QW menggunakan array. Masuk ke fungsi untuk battery short ascending. Untuk menampilkan atau untuk menampilkan nama-nama barang produk secara terurut berdasarkan ascending. Ini menggunakan variabel baca n, lalu ada battery node pointer root by press sama dengan null ptr, lalu selama I kurang sama dengan dari akhir maka akan mengerjakan dari selanjutnya. Lalu di sini akan print produk terurut secara ascending, lalu memanggil fungsi in order display root request. Masuk lagi sini untuk menginput. Fungsi ini berfungsi untuk menginput nama produk dan harga produk yang akan dijual. Lalu masuk ke display horizontal. Fungsi display horizontal ini untuk menampilkan harga secara horizontal kanan samping kanan. Lalu masuk lagi ke bagian battery node. Untuk create node-nya sini saya menggunakan battery node pointer new node sama dengan new battery node. Lalu di sini ada battery node insert. Lalu masuk lagi ini ke bagian battery short ascending yang tadi. Di sini sebelumnya ada root sama dengan null ptr. Ini root sama dengan create node item A. Jika tidak item A harga kurang dari root data harga maka akan mengerjakan root left insert by price root left. Jika tidak juga maka akan mengerjakan root right sama dengan enterprise root right item A. Sini terdapat binary tree penulisan order. Fungsi yang selanjutnya ini saya menggunakan variabel in order display tree node pointer root. If root tanda seru sama dengan null maka akan mengerjakan baris selanjutnya. Lalu masuk lagi ke materi berikutnya yaitu adalah battery search. Itu sini saya gunakan jika root sama dengan null maka root data nama jar sama dengan 0 maka akan mencetak root. Jika tidak nama jar root data nama jar kurang dari 0 maka akan mencetak root left nama jar. Jika tidak lagi akan mencetak root right nama jar kanan. Lalu masuk ke fungsi yang selanjutnya yaitu adalah beli jar. Di sini ada
variabel nama zar dengan array 20 dengan tipe datanya char. Sini akan menginput nama produk yang ingin dibeli. Dan cara jika struk count kurang dari max, maka struk count plus sama dengan font data, lalu akan mencetak produk berhasil dibeli. Jika tidak, struk penuh, tidak dapat membeli lebih banyak. Jika tidak lagi, produk tidak ditemukan atau produk tidak ada. Masuk lagi ke fungsi yang selanjutnya, yaitu adalah print struk. Di sini jika struk count sama dengan 0, maka akan mencetak tidak ada produk yang dibeli. Ini saya terdapat variabel total dengan tipe data integer sama dengan 0. Fungsi ini untuk mencetak struk pada saat kita membeli barang menggunakan perulangan for, yaitu adalah variabel i tipe data integer. Selama i kurang dari struk count, maka akan menginput atau akan mencetak i plus 1 struk array i nama zar. Sini juga akan menginput struk i harga n. Lalu di sini ada total plus sama dengan struk array i harga n. Totalnya ini akan di print di bagian sini. Setelah masuk, sini juga ada nama pembeli yang akan ditampilkan. Ini bagian stepnya. Oke, di sini kita akan menjalankan programnya. Akan menampilkan tampilan awal tadi, yaitu ada 1 input data, 2 hapus data, 3 lihat daftar produk, 4 hapus semua data, 5 lihat produk secara terurut, 6 ada cari produk, 7 beli produk, dan 8 cetak struk pembayaran yang terakhir sudah selesai. Sini saya akan menginput data yang akan dijual terlebih dahulu. Oke, dalam tekan 1, kita enter. Masukkan jumlah barang yang ingin diinput. Sini akan diminta jumlah barang yang akan dijual. Ini saya akan contohkan misalnya 6, 8. Contohkan 8. Masukkan nama produk pertama. Saya akan masukkan TV dan harganya adalah 1.593.000. Barang kedua, masukkan nama produk. Untuk nama produk yang kedua adalah C dengan harganya. Lalu masukkan lagi barang yang ketiga. Ke produknya adalah, masukkan lagi barang yang keempat. Akan menjual kulkas. Harga produknya itu adalah 3 juta. Produk yang kelima ada speaker dan harga produknya yaitu adalah 599.000. Barang yang keenam ada handphone, akan jual handphone.
yang ketujuh, saya akan menjual earphone harga 500.000. Dan lagi untuk produk yang terakhir, ini saya akan menjual keyboard harga 599.000. Sini sudah masuk nama-nama produknya, dan kita akan melihat di daftar produk. Dengan tekan 3, kita enter. Di sini akan masuk daftar produknya. Yang pertama ada AC, dan harga barangnya itu adalah 1.200.000. Selanjutnya earphone, handphone, keyboard, kulkas, laptop, speaker, dan TV. Ini saya menggunakan binary tree penelusuran order untuk menampilkan daftar produk ini. Jika ingin melihat daftar produk secara terurut dengan fungsi battery sort ascending, sini ada pilihan menunya, itu yang kelima. Klik enter, akan berurut secara ascending dengan earphone 200.000, keyboard 299.000, speaker yang termahal itu laptop dengan harga 7 juta. Sini kita bisa menghapus data, seperti kita akan menghapus data earphone dengan matikan 2, kita akan dihapus TV. Yang paling bawah ini akan dihapus, TV yang dihapus. Lalu kita lihat lagi, sini saya akan membeli produknya ke 7. Sebelum itu kita cari dulu nama produk dengan mengetikkan 6, enter. Kan nama produk yang dicari, misal kita ingin mencari AC, ntar di sini akan muncul AC dengan harganya itu 1.200.000. Oke, kita untuk pembelian sekarang tekan 7, kan jumlah produk yang ingin dibeli itu ada 3, karena ada AC, lalu handphone, dan yang terakhir kita akan membeli earphone dengan harga 200.000. Produk saya berhasil dibeli. Sini kita diminta untuk memasukkan nama pembeli. Kita masukkan enter. Kan membayarkan, sini akan saya membayar dengan uang 10 ya, 2. Oke, kita enter. Sini akan, di sini saya akan cetak struk pembayaran. Tekan 8, kita enter. Nah, di sini akan menampilkan struk pembayaran sudah kita beli tadi. Sini yang pertama ada AC dengan harga 1.200.000. Sini ada handphone dengan harga 4.500.000, dan yang terakhir ada earphone dengan 200.000. Jadi total dari barang yang dibeli ini masuk sini dengan totalnya itu adalah 5.900.000. Sini sudah ada nama pembeli. Uang yang dibayarkan tadi 10 juta, uang kembaliannya adalah 4.100.000. Oke, kita pencet selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.